Tapi kenapa jadi anaknya Kenting Manik? Ya, selir yang kan 14 selirnya tuh Prabu Siliwangi. Tapi seorang kakak walaupun lain emak dipersalahkan, lu udah dah nganu bapak aja dah bahasa kekininya. Gua nerusin ini Kadipaten Cirebon kan begitu. Paham gak lu? Jakarta tuh Nusantara, iya. Bukan Betawi Belanda kalau lu. Betawi dulu. Jakarta gitu. Bagian dari itu. Nah gitu. Ini kalau gua ngomong gua detail ini 2 hari nggak selesai lu. Nah begitu. Begitulah kira-kira Bang, saudara-saudara pada Cirebon tuh harus memahami hal begitu. Kembalikan lagi dengan terangnya peradaban Cirebon. Itu pasti Jayakarta nanti ke depan. Itu. Nyambung. Paham gak, Din? Jangan mukul kita, menaklukkan, itu aja. Punya argumentasi kuat kita nanti. Mukul dengan senyum. Gua bela diri, pahaman yang ahli waris jalan 45 Pancer. Dari kan di gua ahli warisnya. Lu ngomong tentang ono ini kan masih turunan gua. Ya. Bela dirinya Cakrabuana. Ayo, 45 Pancer. Iya, betul. Lu boleh ngomong Cirebon mah. Apalagi. Tapi kan itu kan satu situs peradaban kuno, Sunda kuno yang dipegang sama leluhur gua. Gua tidak mengaku Raden, tapi kan bagian buktinya ada sama gua. Iya. Gitu aja, tinggal lu baca aja pada dah. Gua baca di buku tuh. Begitu. Pusaka penyerahan. Bukan. Ini kan simbol. Ini simbol Nusantara. Jadi kalau lo baca di komik-komik di YouTube ya, pusakanya maritim ini. Megang laut, megang sungai, megang gunung, ini skop saya. Ini bukan kata uka-uka, ini dapat sini emang dari laut, dari sungai, ini pusaka maritim ini. Kayak begini, Be. Apa lo? Gitu. Apanya? Ya kagak lah, ini gua kasih terangan ini pusaka maritim. Oh iya. Lagi proses. Dapat dari laut ya, Be? Dapat. Pokoknya dianterin. Pusaka dari Laut. Maritim ya. Maritim tuh laut, kali, gunung, kobak. Itu nih maritim, jangan salah lu. Ini ada gua ngomong. Foto dong. Soalnya kayak nyerahin kok. Tak. Itu juga ada mainannya juga ya, Be ya. Apa? Cara main ini juga ada ya. Ya kan sembarangan lu, sembarangan. Gua udah ngomong lu kalau lu potong-potong lu. Iya. Itu Be, senjata apa, Be? Ini namanya badi-badi. Badi-badi. Bakal zaman-zaman sebelum Islam, badi-badi. Ini pusaka jauh sebelum keris. Ya. Ini pusaka Tarumanegara, badi-badi. Makanya banyak orang-orang Cirebon dulu, ini bahasa masih punya nih, ada nih Cirebon. Sayangnya, ini yang begini-begini udah hilang di keraton gue lihat. Gak ada, Be. Ya. Ini pusaka orang-orang Cirebon kuno dulu, ini namanya badi-badi. Dia bilahnya pun bukan dibentuk kayak apa. Dia batu. Bikinnya tuh di jempol, dipijit. Masya Allah. Ini dari bagian orang Cirebon tua pasti ini badi-badi. Ini cikal bakal dari Cirebon. Konturnya kayak keris ya? Dia ininya? Iya. Ya, dia ini badi-badi. Ini pusaka cikal bakal zaman purbakala ya. Badi-badi namanya. Pasti orang-orang Cirebon tahu nih. Seperti ini badi-badi. Karena ini pun ya dibawa dari apa istilahnya, ini dari Tarumanegara ya. Tetapi ini dititipkan di sini dari Laskar Panglima Cirebon. Ini namanya Keris Sanggabuana. Sebagai apa namanya pondumennya Kerajaan Taruma. Ini Keris Sanggabuana ini. Dia sini pakai pijetan. Dia kagak ada kayak bentuk pakai tangan ya jadinya ya. Bentuk pakai tangan ya, Be. Dia tidak terdetektor sama benda apapun juga. Ini kagak bisa.
Belum coba. lewat aja. Gua ke Australia gua bawa ini. Masya Allah. Pesawat bawa ini. Anti alat detektor Nah, ya. pada waktu Megawati juga gitu. Babe, nih gua bawa pisau nih. Oh, kok enggak ya iya lu nih. Tapi lu megang lu hati-hati lu ya, lu megang lu kata gua lu. Ketakutan pengawasan. Gitu. Ini dari Kerajaan Taruma, Hindu Purba. Ini dari Cirebon. Dibawanya dari Cirebon dulunya. Tanggung lu. Pesan ya? Boleh. Saya juga punya Ini sepasa tapi modelnya seperti kayak ini juga. bukannya logam ini jadinya. Batu. Meteor. Meteor itu. Sama kayak Chris yang Joko Tingkir yang punya saya dari Benteor. Yang ada emas itu. Sama kontrolnya begini. Iya. Heeh. Coba Bener. lihat. Iya. Bener. Iya. Berarti kalau dia tuh bisa patah dong ini. Enggak. Batu meteor enggak itu kuat itu. Itu meteor ini. Meteor, meteor. Enggak tuh. Gitu diurut ya. Jadi mana jempol. Ini nih. Ini hari ini dulu pisau kebesaran Kerajaan Taruma. Tapi kenapa jadi anaknya Kenting Manik? Ya, selir yang kan 14 selirnya tuh Prabu Siliwangi. Tapi seorang kakak walaupun lain emak dipersalahkan, lu udah dah nganu bapak aja dah bahasa kekininya. Gua nerusin ini Kadipaten Cirebon kan begitu. Nah, hingga kemudian yang bertahta itu kan secara itunya si Wirewesesa dari Kenting Manik. Tetapi kemudian setelah perang salib selesai, ya timbul satu strategi kekuatan ekonomi. Jalur rempah dikuasain Spanyol, Portugis, Inggris, Filipina, Thailand, Korea itu dikuasain, termasuk Asia Tenggara. Tetapi kemudian anak Brawijaya, Raden Patah dari Mojopahit udah kan mendirikan kadipaten namanya Bintoro. Kalau bilang Demak lah. Ya, Demak. Ini gua ngomong bukan ahli sejarah, tapi tutur orang tua lo, beda lu. Ini cerita buhun. Beda nih, gua nggak baca buku. Cerita buhun ya, Be? Kalau buku tuh ngebet lu, bagaimana politiknya kan beda ya. Beda. Ini biar lo ngerti nih nanti gubaran. Hingga kemudian Raden Patah dan Patih untuk dalam perang di Selat Malaka gugur sebagai namanya Pangeran Seberang Lor, digantiin sama adenya Tronggono. Jadi dia megang lah itu Bintoro. Kadipaten Islam di keturunan Brawijaya dari Mojopahit. Kemudian begitu juga Pajajaran ini. Tetapi kemudian si Purwaresesa itu bukannya mendirikan kekuatan sendiri, dia di bawah pengaruh ekonominya Portugis dan Inggris dan Spanyol. Karena apa? Menguasai jalur rempah. Jadi Sunda Kelapa sebagai markasnya rempah-rempah dunia. Secara ekonomi de facto-nya dikuasain Inggris sama Spanyol dan Portugis. Kan marah loh abangnya nih. Iya. Si Walang Sungsang, namanya Walang Cakrabuana, Sungsang iya. aslinya. Iya. Namanya ada 9. Iya. Walang Sungsang, Cakrabuana, Gagak Lemayung, Kian Santang. Si Abdullah Iman. Gua kalau nonton TV atau gua ada tempat gua kampak, gua kesel banget. Be, salahnya ya. Banyak ngebelok ya, Be? Banyak, gua kesel banget gua. Bener, Be. Terus. Tuh, Agak, gua langsung matiin yo. Matiin yo. berarti itu Dari ya di TV 3 ngaco kata semua tuh. itu, kemudian ini bahaya menurut Cakrabuana, menurut juga Tronggono harus dilebut lagi nih secara bagaimana itu Sunda Kelapa nih ya. Iya. Begitulah berembuk tuh yang dari masjid kita nih yang sebelah ujung sono no, tahu nggak yang musola kecil, solokan ya kan solokan, dari di luar kesepuhan. Oh, iya. Di Cipta Rasa. Kecil. Yang ketanjung kecilnya ya. Ya di itu kan Keraton. tempat musyawarah. Betul. Kalau para tokoh-tokoh ulama ini bahaya kalau begini. Nah itu Itu rapat Cakrabuana tuh ya semuanya ya, jajarannya. dipanggil sama Cakrabuana, dipanggil sama Cakrabuana, dibawa para wali-wali 9 kumpul. Nah dipanggil lah anak ponakannya nih Sari Pidayatullah, anaknya Roro Santang kan anaknya Prabu Siliwangi, adanya Iya, Cakrabuana. Ini dukun sama kiai gue jarang dongengin begini nih, gue doang yang dongeng. Ini bukannya dongeng uka-uka nih, bener gue ngomongnya, ada ahli warisnya ngomong. Siapa? Nah, terus kemudian dipanggil lah tuh ponakannya. Dipanggil ponakannya kemudian. Nah, saya Hidayatullah kan itu kan bapaknya Pangeran Abdullah
Iya, Bani Israel. Israel itu bukannya Israel kan Bani Baghdad, Mesir, itu suku Bani lah. Israel Suku namanya. lah ya. Bukan Iya. lu makanya Bukan negara ya, Be. Yang kata satu tokoh tuh bilang katanya kita dari Yahudi. lu salah, makanya lu belajar dulu. Bani iya. itu kuat. Irak itu semua Bani Jazirah lah. Israel. Iya, benar. Nah, Jazirah itu. Nah, disitulah kemudian Pangeran Abdullah itu punya anak kan. Ya kawin lah sama Roro Santang itu. Nah, lahirlah Sarip Hidayatullah. Dan dia udah remaja dipanggil sama uak pamannya nih, Mata Krabuana. Pulang sini tong, ini ke negeri Ingkong lu bahaya nih. Tetapi dia minta izin sama uaknya nih, Sakrabuana. Wak, saya mau ngajak teman saya, masih sepupu. Ya, itu namanya Tubagus Pase. Bagus pasti. Ya, Tubagus Pase itu ya itu dari Baghdad Irak, ya, Fatahillah. Karena apa? Dia punya pengalaman perang salib. Dari Samudra Pasai itu ya. Ya, Aceh ya, Be? ya. Dia adalah pengalaman dalam perang. Dia ajak juga kalau ini tong, gue juga bawa teman gue, saya Maglung, begitu. Ahli strategi. Berangkatlah ke Tengah Jawa itu. Begitu kemudian singkat, katanya kalau gue cerita 2 hari belum selesai nih. Mantap, Be. Besok kita ngobrol khusus. Kan kita bisa sampai 10 episode. Nah, gua potong-potong. Oh, siap. Nah, ya. Begitu kemudian berembuklah. Hingga kemudian Ada di buku Sarip bawahnya. Hidayatullah ditunjuk sebagai penanganan koordinator Kadipaten Cirebon. Ya. Yang nunjuk itu Cakrabuana, Walang Sungsang, uaknya. Kan begitu. Betul. Abangnya, emaknya, Roro Santang. Kan dari Subang Larang. Gua mah apal gua mah. Gua kalau lu pakai ngebet gua mah apal. Jadi Bandar Gigi bukan di Be. Oh, kan. Ini kita nih. Ini kemudian ditunjuklah, tapi kata Sarip Hidayat ini Wak pokoknya sebagai ahlinya. Ditunjuklah kesepakatan para wali-wali itu yang di musola belakang Bu. Fatahillah ditunjuk sebagai panglima strategi. Iya. Nah, apa kata saya Magelu? Kita jangan lawan dari laut. Kita pasti kalah, armada perangnya kuat. Inggris dengan Portugis, Spanyol saat itu merajai dunia semua. Hingga kemudian berembuk lagi. Dalam musyawarah itu dibagi setiap kali-kali 13 aliran kali dikuasain. Panggillah dari Pasai, Aceh, ya, dari Maluku. Itu bukan orang Muslim loh. Ambon, Maluku, Tidore bergabung di bawah namanya Pangeran Karang. Gue mah apal, kayak lu. Nah, dari situlah kemudian dari Maluku, dari Demak, Bintoro namanya dulu Bintoro, Demak, ya, berpusat di Cirebon sebagai panglima ininya itu adalah Sarip Hidayatullah. Tapi di medan perangnya adalah Fatahillah. Itu benderanya masih ada bukan? Asli tuh Be. Asli. Masya Allah. Kalimat apa? Ya, latu trikul absoru wa huwa latul absoru wa huwa latul qabir. Kan itu kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bintangnya itu bintang Nabi Daud di 5. Ya. Disitulah ditunjuk Fatahillah sebagai medan panglima perang untuk nah ditunjuk dia dikuasain dah. Rukut artinya kekuatan. Sanggerahan tempat ngumpul ini strateginya nih di sini nih. Iya. Jadi dikali-kali itu dipotong karena saat itu Tarumanegara Purwasesa di bawah si Purwasesa ini Pajajaran kan dia kan anunya kan komoditinya ekspor dipotong tuh di Jegalang. Di zaman laut jadi Ya. jalur Jadi di kesetupan ekonomi kan iya. jalur di stop Di tempatnya blok di blok di sungai blok tadi. strateginya itu ya Sanggahan. tapi ngumpul markasnya sini. Markas nah makanya sebelah belor itu tempat wudhunya orang-orang Pasai, Laskar, Cirebon sebelah sini, kita orang apa semua. Nah disitulah Ada ya. kemudian disitulah selama 3 tahun strategi perangnya Fatahillah 3 tahun setengah hingga Purwasesa, padahal kan masih adanya kan ya? Iya. Di Portugis dan Inggris sudah kelapa jatuh. Gitu.
Dan itu sempat ada utusan dari Kuningan tuh, Be, Pangeran Ewangga tuh, Be. Gua semua ya, Turun semua deh tuh, ini gitu ya. begini kalau gua ngomong ini kan satu Iya. Satu Ya, pongkol, ada, Mas. Pangeran Kuningan, ada Pangeran Jagakarsa dan Kupiban itu Wah, semua itu, kalau Be. gua bagi-bagi Masuk tuh, nggak selesai Nggak selesai satu 2 hari. pokoknya doang di bawah Fatahila, di bawah Sarip Kumpit Saripida itu, tapi sebagai sesepuhnya itu adalah Cakrabuana. Jadi gitu. untuk panglima komando utamanya lah yang Iya, mengatas tapi tinggi lah. lapangannya itu Saripida itu loh, yang masih muda-muda nih. Ya kayak gua malu begini gitu lah. Iya. Ya. Nah akhirnya kemudian dibawa ke setelah 3 tahun setengah Sunda Kelapa direbut kembali dari Portugis dengan Inggris, digantilah namanya itu Jayakatra. Jakarta. Jayakatra, kemenangan negara gemilang. Nah disitulah kemudian kembali lagi ekonomi jalur rempah-rempah dikuasain sama Cirebon. Jadi kendali pemerintahan di Cirebon. Ya begitu. Yang menguasai jalur sungai ya. Sungai, Laut, berarti. ya jalur rempah dunia loh Din. Sini ya. Iya, sampai kemudian kalau nggak salah itu kan investasinya Tarumanegara New York itu kan Tarumanegara ya Iya, Bang? Tarumanegara. Nah itulah kemudian kenapa kalau memang nanti kita bisa ngomong bagaimana caranya tuh hak-haknya Cirebon, kita cara siasatnya begitu toh. Gua nanti pakai teknik. Lah begitu. Lu kalau jangan adu begini hancur. Kalah kita. Nyikapin Kasepuan, Babe gimana, Be, menurut Babe? Nah dulu aku. Apa tuh? Nyambung, Pangeran. Udah nyambung. Kuncinya. Nanti lu ngobrol, boleh dong. Ada historis biologinya. Lu yang nanti gua ngomong sama Untuk akhir nanti Asto. kembalikan. Gua ngomong sama Wilayah Asto. itu. Sama Asto dulu gua ngomong nih. Asto pada memerintahkan Seknek dong. Seknek memerintahkan. Selesaikan. Seknek memerintahkan 2 lembaga. Ya. BPN sama Kehutanan. Kehutanan, Selesai lu. selesai. Itu namanya perang. Lu. Jadi jalur diplomasi namanya. Iya jalur perang, namanya itu Perang strategi. diplomasi. Tetapi lu sebagai muda bergerak secara, Iya, secara terus gitunya. tetap Jangan bergerak. lu batang melintasi tas sepeda pakai udang-udang doang, gua geprak langsung pada lu. Jadi saya udah hampir 2 tahun di konsolidasi. Tugasnya tuh provokator. Ya tapi lu bikin namanya itu namanya historis Iya, biologinya. betul. Nanti ada kalau gua ngomong sama Asto, gua ngomong Betul, sama betul. menteri, ada dong yang dibaca sama dia. Oke, siap, siap. Emang gua mau ngomong dulu begini. Terus. Begitu Yang tadi caranya. dia kasih itu kan dasar-dasar. Iya itu gue udah dasar ngerti, yang tapi lu buat lagi, nanti kan Ada bukunya, Be. dirampungin. Nanti gua panggil si Yudi, Dirjen Pendidikan di bagian kebudayaan, Yudi kan, ya. Kan orang Sangga Bukana, dia bisa naik kan, Yang terpenting- jadi dirjen nggak gampang loh. Ini strateginya. Nah begitu juga nanti nih, gua kan nanti gua bicara kan dia pasti ikut gua lama nih, Siap, siap. ngerti lah cara gua berpikir Sangga Buana. Jadi solusi bagi kita, makanya mental jawara lu pada, ya bukan keluar mati keluar, bagaimana mesti jadi sahabat itu. Ya, biar kafir gua banyak duit mah kita baikin. Penting Udah, masyarakat bilang. umat sama Nah masyarakat ya, Be. inilah lu strategi sebagai leler nih kalau kata orang sebagai terasatria ya cara berpikirnya jangan amburadul lah lu. Soalnya secara terus nanti ya tapi secara di sini lu harus pandai-pandai gitu lah. Siasat. Misalnya Strategi. pengusahanya siapa? Justru dia yang kita manfaatin nanti. Jangan lu beradu. Kita hantam dah kita. Wah hantam. kalah. Kita butuh begini, Din. Manggil merdi aja perlu menyan. Iya. Kita perlu ini, perlu. Iya. Nah inilah. Lo kalau Cuan. mendengar cara gua, Siapa? gua kan pakai strategi leluhur gua. Sangga Buana nggak pernah kalah. Begitu, tapi menaklukkan itu. Paham gak lu? Iya. Leluhur kita mengajarkan bukan menghancurkan, menaklukkan. Mensinergikan semua menjadi satu. Nah gitu, itu yang gue mau ke depan. Jadi gitulah kira-kira singkatnya, dan nanti dia ngerti lah. Oke. Sip. Sekarang